Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Kita mau berbincang-bincang ini seputar sawit kayaknya nih Pak. Oh siap. Sebenarnya Bapak semangat sekali ya kalau saya bahas tentang sawit ini. Oh semangat, karena memang saya latar belakangnya orang perkebunan. Oh gitu Pak. Saya kerja di perkebunan tuh dari tahun 87 di pemerintahan. Kemudian saya purna tugas tahun 2020. Jadi hampir 8 tahun setengah saya sebagai Kadisbud, dan memang saya hidup dari perkebunan. Sekarang saya membantu gabungan pengusaha kelapa sawit. Jadi saya sebagai sekretaris eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah. Berarti di sini kita bisa ngobrol, terus Bapak bisa membagikan informasi ya yang Bapak dapatkan dari 8 tahun tadi Pak ya. Sampai sekarang pasti masih ya banyak lah pengalaman-pengalaman baru, informasi baru yang bisa dibagikan. Tapi untuk ke pertanyaan pertama langsung ya Pak. Bagaimana industri kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah? Oh sangat jelas, Kalimantan Tengah ini kan salah satu penghasil sawit terbesar di Indonesia. Terluas juga Pak ya? Terluas dan terbesar. Jadi kita berdasarkan data statistik itu kurang lebih 1,9 juta hektar. Jadi kita berada di nomor 2 Indonesia. Oh 2 sekarang Pak. Terakhir saya baca nomor 3. Bergeser ke 3. Karena ini kan dinamis. Kita di bawah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, kita tahu berdasarkan kalau statistik pusat itu tahun 2022 kita nomor 2, tapi sekarang bergeser ke nomor 3. Nomor 3 Pak ya? Ya, jadi kita tuh kontribusi sawit itu 16% dari produksi nasional. 16%, jadi kita dari nasional sekarang tuh kurang lebih 50,8 juta ton CPO. Jadi kita 16%-nya jadi Kalimantan. Jadi sangat luas lah artinya. Nah, itu kontribusi dari sisi CPO. Kemudian dari sisi tenaga kerja kita kurang lebih kalau satu hektar tuh 0,2%. Jadi kalau ada 1,9 kali 0,2 kurang lebih tenaga kerja tuh kurang lebih 350.000. Bayangkan tenaga kerja di sawit. Iya. Itu kemudian dari sisi infrastruktur semua dibangun. Nah itu kemudian kalau kita lihat juga kontribusi untuk PDRB di Kalimantan Tengah itu kurang lebih 13%. Jadi luar biasa sawit dan batu bara. Jadi Kalimantan Tengah itu 2 dominannya, sawit dan batu bara itu tadi ya Pak. Berarti tentunya ada dampaknya ya, yang dampak dari industri sawit ini bagi masyarakat lokal di Kalimantan Tengah, mungkin juga di daerah pedesaan yang di sekitar area sawit itu sendiri. Pasti. Nah dampaknya sendiri itu apa aja Pak? Yang dampak positif dan mungkin boleh yang ada negatifnya, pasti ada negatifnya juga Pak ya? Pasti. Yang positif itu artinya dia menyerap tenaga kerja lokal, ataupun terutama lokal yang diprioritaskan, tentunya sesuai dengan kompetensi, karena sesuai undang-undang juga kan harus mempekerjakan daerah masyarakat lokal. Betul. Nah itu, nah jadi yang paling nyata artinya bisa dilihat kalau di Kalimantan Tengah itu wilayah barat itu kan banyak sawit. Wilayah barat tuh Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Seruyan, Lamandal, Sukamara. Kalau kita banding wilayah timur, wilayah timur itu misalnya Das Barito. Nah, kalau wilayah barat kan perhotelan, pesawat. Nah, lalu perekonomiannya juga lebih baik. Lebih baik ya, secara kasat mata bisa dilihat antara wilayah timur dengan barat. Nah, itu. Penduduknya juga lebih padat karena dia tenaga kerjanya luar biasa kalau sawit ini. Iya betul Pak ya. Lebih maju di sana ya. Ya secara kasat mata udah bisa sebagai dilihat. Masyarakat juga saya lihatnya di sana lebih ramai, lebih rumah-rumah bagus di sana, rumah-rumah di pedesaan. Kalau wilayah timur ya kita melihat di desa-desa tuh masih mungkin listriknya belum, tapi kalau di perkebunan hampir semua daerah-daerah sekitarnya tuh udah ya relatif lebih tinggi lah. Bisa dilihat dari rumahnya. Kalau banyak beton tuh relatif lebih baik. Nah, kalau rumahnya masih kayu, apalagi daun, waduh, mungkin parah ya Pak ya. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan kan juga meningkatkan lapangan kerja tadi ya Pak ya untuk masyarakat lokal. Adakah pengaruhnya terhadap tingkat urbanisasinya juga Pak?
urbanisasi itu kan migrasi antara masyarakat desa ke kota ke desa ya. Iya. Nah itu pastilah terutama di daerah perkebunan. Di perkebunan itu kan jangan dilihat di desa, tapi dia udah banyak internet di situ. Oh iya Pak, bisa ya? Iya, bisa. Walaupun di tengah perkebunan sawit banyak, gitu ada masih bisa. ATM. Oh iya, wow ada luar biasa ya. minimarket. Iya, kalau ibu ke kebun-kebun, suasananya beda dengan desa-desa. Bayangan kita kan desa-desa yang belum berkembang, tapi kalau di perusahaan sawit, desa-desa itu sudah berkembang semua, listriknya, ATM juga banyak di dekat situ, ada minimarket, ada rumah klinik-klinik. Jadi masyarakat setempat juga sangat terbantu. Terbantu Pak ya. Untuk tantangan utamanya yang dihadapi Kalimantan Tengah dalam mengelola perkebunan sawit secara berkelanjutan itu gimana Pak? Pertama, kalau dari sisi pemerintah kan sangat kondusif mendukungnya. Nah, dari sisi internasional terkait lingkungan, terkait persaingan dagang, terkait isu-isu bahwa sawit ini memanfaat tenaga kerja yang masih di bawah umur. Nah, ini yang harus di-campaign melawan kampanye. Kalau terkait isu lingkungan, sawit tidak merusak lingkungan karena sawit itu adalah, istilah saya orang pertanian, itu tanaman monokotil. Akarnya itu menyamping bukan ke dalam. Jadi walaupun tanah pasir kalau ditanam sawit itu akan subur baik kalau dipupuk. Jadi itu dia tidak menyerap air, dia sama dengan tanaman rambutan. Nah beda dengan mangga, tanamannya ke bawah akar tunjangnya, tidak ada merusak lingkungan. Cuma artinya kalau dia mau buka hutan tentunya salah, karena itu kan merubah ekosistem. Karena sawit ini kan monokultur. Nah itu pertama. Yang kemudian terkait persaingan dagang, sawit ini produktivitasnya tinggi dibanding misalnya tanaman kedelai. Jadi 1 hektar sawit itu sama dengan 7 hektar tanaman kedelai ataupun bunga matahari ya. Produktivitasnya. Nah jadi kalau misalnya 1 hektar sawit 4 ton CPO, itu kedelai itu tinggal bagi sepersekian, paling dia 0,8 ton, jauh bedanya. Nah ini yang dihasilkan oleh negara-negara Eropa, Amerika Selatan. Jadi memang bersaing. Dari luas juga sawit itu cuma 16 juta di dunia, 16 juta hektar di Indonesia, tapi 25 juta hektar lah di dunia. Tapi tanaman nabati lainnya itu hampir 130. Nah, tapi pangsa pasarnya banyak sawit karena ya itu tadi produktivitasnya luar biasa. Nah, jadi orang negara lain tuh iri karena sawit tuh hanya bisa ditanam di daerah tropis. Nah, jadi kalau bunga matahari, kedelai, jagung tuh 1 hektar tuh produktivitasnya rendah. Nah, cuma tantangan sekarang sawit itu mengolah ke minyak sawit itu lebih mahal, agak mahal dibanding dengan misalnya tanaman kedelai, minyak kedelai, jagung. Tapi dari segi produktivitas itu luar biasa. Nih, kalau untuk 1 pohonnya aja nih, saya tertarik secara pribadi ya. Kalau 1 pohonnya sendiri aja itu bisa berapa kali berbuah, Pak? Masa hidupnya gitu? Rata-rata 24 tahun. Sawit itu ya? Iya. Nah, dari 4 tahun udah berbuah. Jadi kalau udah berbuah 4 tahun tuh rata-rata 20 hari itu sudah bisa panen. Iya. Jadi luar biasa memang. Iya betul. Kalau 1 pohon aja masa hidupnya selama itu Pak ya, berarti kan kita nggak, maksudnya tidak harus memulai dari awal lagi gitu ya. Tinggal nunggu panen-panennya aja ya. Iya, tapi ya dipupuk. Iya, maksudnya tentu ada perawatannya gitu. Ya, sawit ini kan, tanaman ini kan sama seperti kita. Makhluk hidup juga perlu makan, perlu minum. Nah, kalau dia kurang pupuk, tanamannya akan Iya, saya juga punya teman yang pernah sharing tentang masalah sawit. Dia kelola sendiri kebunnya Pak ya. Ya seperti yang kata Bapak sampaikan itu, kalau tidak dikelola dengan baik dia tidak berbuah. Tidak berbuah. Jadi yang dia kelola karena dia memang hari-hari urus itu kebun, dia pupuk, dia rawat. Yang satunya nggak dirawat, pupuknya jarang-jarang, itu nggak berbuah. Jadi punya dia sendiri yang berbuah. Iya, pastilah namanya tanaman itu kan perlu makan minum sama. Cuma mereka tidak bisa berteriak kayak kita. Kita lapar, oh aku lapar atau haus. Dia nggak bisa, dia dilihat dari performanya. Kalau dia kurang air misalnya kering, jatuh daunnya.
Oh gitu. Iya, kalau dia misalnya kurang pupuk fosfor ataupun kalium, pohonnya mudah rebah. Pelepahnya sering rontok. Nah, itu ciri-ciri tanaman yang kurang sehat ya. Kurang sehat. Ini berarti Bapak bukan hanya tahu secara luas, maksudnya secara umum ya, tapi Bapak benar-benar tahu secara detail ya. Luar biasa sekali. Saya kebetulan basicnya orang pertanian. Iya. S2 saya ekonomi pertanian, S3 lingkungan. Ya, jadi ya, dan saya dari tahun 87 di bidang perkebunan memang. Jadi ya bisa ngerti lah sedikit ya. Tapi itu banyak Pak, nggak sedikit informasinya? Enggak, pengetahuan orang kan terbatas, banyak juga yang saya tidak tahu. Nah, untuk industri sawit berkontribusi terhadap pendapatan daerah, apakah ada pengaruh langsung pada pembangunan infrastruktur Pak? Oh pasti, pasti sekarang kan sawit ada DBH sawit untuk daerah, untuk daerah. Jadi berapa sawit yang diekspor, disitulah masuk kembali ke daerah. Kemudian dari pajak-pajak pendapatan itu kembali ke sawit, kepada daerah, walaupun jumlahnya tertentu. Oke, yang pasti itu adalah pengaruhnya ya, pengaruh industri sawit ini terhadap pembangunan infrastruktur daerah gitu Pak ya? Sangat. Kita lihat kalau di desa-desa itu kan jalan sudah bagus. Kalau daerah-daerah sawit, bandingkan dengan daerah timur. Kalau Ibu melihat misalnya wilayah Kobar, Kotim, desa-desanya udah bagus ya Pak ya? Hampir semua. Maju juga di sana kan ya? Sangat, iya. Jadi ada stigma-stigma negatif bahwa sawit itu merugikan dan lain sebagainya, sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu Pak ya. Memang seperti yang salah satu isu tadi kan yang Bapak sampaikan bahwa sawit merusak lingkungan, itu kan sebenarnya tidak gitu Pak ya. Sangat tidak, karena itu kan persaingan dagang, persaingan dengan negara-negara, terutama dengan negara-negara lain. Misalnya sawit mempekerjakan anak-anak, nggak ada, sawit itu hampir belum terdengar. Rata-rata memang di atas 16 tahun, karena di sawit juga dibangun sekolah-sekolah, mereka harus lulus SMA minimal. Ada training-training, jadi daerah-daerah sekitar itu jadi pekerja nantinya. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar ya begitu. Karena lebih mudah mereka menarik tenaga kerja lokal daripada, walaupun sekarang adalah karena tenaga kerja lokal juga terbatas. Iya betul. Iya kan sekarang juga banyak ya dari luar pulau ya, saya rasa Pak, yang datang ke sini untuk kerja sawit gitu. Banyak. Iya kan? Banyak dari NTT, dari Jawa Pak ya. Karena tenaga kerja lokal juga terbatas jumlahnya. Orang lokal tuh sedikit. Orang Dayak ya, maksud saya orang Dayak itu sedikit. Kalau nggak mungkin juga semuanya yang kerja sawit Pak ya, pasti ada yang lain lah ya. Banyak lah teman yang lain. Kemudian untuk peran pemerintah daerah dalam memastikan industri sawit berjalan sesuai prinsip keberlanjutan di Kalimantan Tengah, gimana Pak? Nah, pemerintah ini kan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu sebagai regulator, motivator, dan dinamisator pembangunan. Jadi mereka lah yang mengintermediate antara pemerintah dan perusahaan dan masyarakat. Kalau ada persoalan, pemerintah yang membantu menyelesaikan dengan masyarakat. Misalnya ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan yang lain gitu. Jadi peran itu sangat menentukan, sangat strategis pemerintah tuh, karena pemerintah tuh menentukan iklim investasi, apakah dia bagus atau tidak, gangguan juga mereka. Kan mereka yang ikut berperan di situ. Berarti juga termasuk bagian dari membantu ya bagaimana industri sawit itu dapat berjalan dengan baik supaya gitu, supaya orang berinvestasi dengan baik kan iklimnya harus kondusif, tenang, nyaman, jauh dari penjarahan. Nah, regulasinya jelas, aturannya jelas, masyarakat nggak ganggu, masyarakat juga bisa mendapatkan hasil yang baik, kan itu juga sangat peranan pemerintah. Iya betul Pak. Untuk respon dari pasar global terhadap sawit di Kalimantan Tengah, terutama dalam hal keberlanjutan dan kualitas, bagaimana Pak? Kalau global kan Kalimantan Tengah ini kan bagian daripada Indonesia ya. Tentunya kebijakan pemerintah pusat juga berpengaruh kepada pemerintah daerah. Nah, jadi kalau di dunia internasional kita memang itu tadi persaingan global tadi antara minyak sawit, minyak kedelai, minyak jagung, rapeseed, dan
jagung, nah itu tadi tiga komoditi itu yang bersaing. Nah ini yang sering dimunculkan tuh isu-isu lingkungan bahwa sawit ini membuka hutan. Itu penyebabnya Pak ya? Iya, artinya merusak iklim. Padahal sawit di Indonesia nggak banyak, seperti di Kalteng cuma 8,9% dari luas Kalteng. Ya, jadi nggak ada, dan orang kebun itu nggak ada membuka hutan. Saya sebagai orang pertanian tuh kalau bisa tuh bertanam tuh seperti lapangan bola langsung ditanam. Karena nggak ada teknologi saya bagaimana memanfaatkan kayu. Kalau orang kebun, kecuali dia orang hutan, dibukanya lah hutan. Nah, jadi itu hanya persaingan menurut saya. Nah itu tantangan kita, tantangan negara dan bangsa. Karena apa? Indonesia itu hanya ekspor sawit dan batu bara, mineral. Kalau komoditi pertanian hanya sawit yang mampu berkontribusi kepada nasional. Jadi ya kita sama-sama lah mendukung program pemerintah dan pengusaha sawit dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya. Baiklah, untuk besarnya kontribusi petani kecil dalam produksi sawit di Kalimantan Tengah dan bagaimana mereka didukung oleh industrinya sendiri, Pak? Nah, jadi sawit di Kalimantan Tengah itu berdasarkan data tuh kurang lebih 344.000 hektar, 344 hektar. Jadi 17% dari luas kebun sawit. Jadi kita biasanya punya pola kemitraan. Perusahaan-perusahaan sawit itu bermitra dengan masyarakat, dengan kebun-kebun masyarakat. Oke. Nah, baik penjualan TBS, suplai sembako. Nah, itu juga bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Nah, jadi harga kita ada penentuan TBS tiap bulan, penentuan harga TBS itu tandan buah segar itu per bulan tiap. Jadi dari situlah kontribusi. Kalau kita bicara secara makro ya 17% itulah dari produksi Kalimantan Tengah itu dari petani. Dari petaninya. Iya. Untuk inovasi terbaru yang diimplementasikan di Kalimantan Tengah untuk memajukan industri sawit sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, gimana Pak? Kalau inovasi itu kan penemuan ya. Kalau penemuan itu kan perlu riset yang mendalam ya. Jadi perlu riset-riset itu kan dilakukan oleh lembaga penelitian. Nah, ini sedang dilakukan misalnya PPKS Medan, penelitian kelapa sawit Medan, banyak lembaga-lembaga Bogor dan sebagainya. Ini sedang dilakukan. Kalau penelitian di Kalimantan Tengah itu ada riset-riset kecil dari perusahaan, misalnya pemupukannya gimana. Nah, itu yang dilakukannya supaya produktivitasnya tetap tinggi. Oke. Untuk di masa depan industri sawit ini yang di Kalimantan Tengah, terutama dengan adanya berbagai regulasi baru dan tantangan lingkungan, bagaimana Pak? Kita bicara ke depan untuk industri sawit ini sendiri. Kalau saya artinya sebagai orang perkebunan, tentunya sawit ini kan jelas sudah bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa ini. Iya. Nah, tentunya kita harus jaga karena sustainable development itu begitu kita membangun sekarang, tapi membangun sekarang tuh dipersiapkan untuk masyarakat ke depan. Karena sawit ini kan renewable resources, artinya sumber daya alam yang terus terbarukan. Beda dengan unrenewable resources, misalnya tambang, batu bara, boksitnya itu kan nggak bisa diperbaharui. Tapi kalau sawit ini kan sampai 200 tahun pun dia bisa tanaman ini dikembangkan dan ini pasti membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Beda karena kan dia tanaman selalu bisa nanti 25 tahun tanam lagi sampai kapanpun dia. Dan minyak sawit ini adalah komoditi yang sangat diperlukan kehidupan kita. Baik untuk kosmetik, minyak goreng, energi, banyak lah. Sekarang kalau untuk pengolahan buahnya itu ada nggak Pak di Kalimantan Tengah sendiri? Untuk produksinya sudah ada. Ada namanya pabrik PKS, CPO. Jadi dari TBS ke CPO. Nah, ke minyak goreng tadi baru ada di perusahaan Musimas,
ada di perusahaan Wilmar, CBI sedang bangun, Sinarmas. Itu Kalimantan Tengah punya Pak ya? Iya. Tapi kalau ke industri yang hilir yang lebih jauh masih belum. Karena membangun industri hilir itu nggak murah. Iya. Kurang lebih 15 triliun duit kita. Itu lebih jadi, baik untuk buka lahan baru. Oh, enggak juga. Sekarang hampir sulit karena ini kan masuk kawasan-kawasan. Pemerintah juga harus menjaga diversity tanaman, keragaman tanaman. Karena sawit itu kan adalah tanaman monokultur. Tapi prinsipnya untuk produktivitas tuh bagi kami orang pertanian, kalau mau produksi bagus pasti monokultur. Ya, kalau diversity-nya tinggi, ya itu produktivitasnya enggak bakalan tinggi. Misalnya kita tanam padi, misalnya enggak banyak tanaman lain di situ, pasti produktivitas padi di situ enggak bakalan tinggi. Ya, Gitu, Pak, ya. kecuali monokultur tanam padi dia dipupuk apa, dia makan sendirilah. Kalau makan bareng-bareng kan sama sih. Iya, rebutan nanti Pak ya. Nah, itu dia. Sama lah kita. Iya. Iya. Nah, untuk hasil produksi tadi yang minyak goreng itu udah masuk di pasar kita Pak? Masuk. Yang mana Pak? Banyak tuh yang di minyak goreng. Salah satunya? Produknya Musimas misalnya, apa lupa saya. Banyak itu. Ya makanya sudah masuk ya Pak ya? Yang di Kalteng banyak. Peminatnya sendiri gimana Pak? Kalau di Kalteng malah oversupply menurut saya. Oversupply ya? Iya. Berarti peminatnya Banyak dikirim keluar. Oke. Penduduk Kalteng cuma 2,7 atau 2,8 lah sekarang. Jadi kebutuhan minyak goreng kita tuh 0,9 per orang. Jadi tinggal kali aja 0,9 kali misalnya penduduk kita 2, juta itu per tahun. Artinya produksi kita masih mampulah bersaing dengan merek-merek lain gitu Pak ya? Sangat. Nah ini kalau saya baca di berita ini kan banyak sekali informasi tentang Bapak ini. Ini salah satunya yang paling baru ini kayaknya tindak tegas penjara buah sawit. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang ini Pak? Oh itu 1 bulan yang lewat. Kan ada di daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Soreang. Jadi masyarakat itu, terutama masyarakat dari luar sekitar kebun, yang mencuri itu banyak truk sama pickup ya, itu kan bukan sedikit Pak yang dicuri. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada ya. Karena kita bantuan dari aparat keamanan, Pak Kapolda tuh luar biasa loh sekarang nih ya. Langsung ditangani ya Pak ya? Iya, oleh Pak Kapolda. Demikian juga bantuan dari Pemda setempat, Bupati Kotim dan Bupati Seruyan. Dengan juga tokoh-tokoh masyarakat yang bantu kita. Karena yang menjaga kebun itu kan masyarakat sekitarnya. Iya. Ini kan juga ada ini Pak ya, menekankan harmonisasi investasi sawit dan masyarakat adat Dayak, iya Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak? Artinya keberadaan sawit itu kan karena orang lokal juga terbantu oleh keberadaan sawit. Jadi mereka harus seiring sejalan. Ya. Kalau masyarakat sejahtera, saya yakin tidak akan ada penjarahan. Iya betul. Mereka malah menjaga kebun kita. Itu juga menjadi salah satu harapan ya ketika bekerja sama dengan masyarakat adat Dayak sendiri untuk ya mengurangi penjarahan tadi Pak ya? Pasti iya, kita berharap itu kalau ada harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat, tentunya masyarakat sejahtera, perusahaan juga dapat untung. Betul. Ya. Nih untuk dampak dari penjarahan buah sawit itu gimana Pak? Dampaknya? Iya terhadap ekonomi lokal. Pertama dulu kalau penjarahan itu kerugian ya pasti Pak ya? Kerugian. Ya. Yang kedua nama Kalimantan Tengah kan malu ya. Dari sesama kita saling menjarah gitu Pak ya? Iya, masa banyak penjaraan di Kalteng dan itu mengganggu investor. Ya, kan takut orang kalau berinvestasi di sini kalau banyak menjarah belum apa-apa kan gitu. Iya betul. Tadi juga sempat Bapak sampaikan bahwa ada isunya pekerja sawit itu adalah anak-anak ya atau di bawah umur gitu. Itu bisa dibahas lagi nggak Pak? Sebenarnya nggak ada kan Pak ya? Saya belum pernah dengar. Saya yakin itu perusahaan nggak bakal. Karena di perusahaan itu prioritas anak-anak yang masih di bawah 15 tahun itu sekolah dulu. Oke. Nah, di tiap perusahaan tuh ada sekolah-sekolah biasanya. Oh gitu ya Pak ya? Ada minimal sampai SMP. Nanti mereka bisa sekolah sampai SMA. Ada sekolah-sekolah besar tuh malah ada sekolah pelatihan seperti grup BGA. BGA itu loh yang dibunuh tuh banyak tuh.
Jadi sebenarnya isu itu tuh tidak benar Pak ya? Sangat tidak benar. Ya. Berarti di dalam perbincangan kita hari ini Bapak sudah menjawab tentang isu merusak tanah tadi Pak ya. Kemudian juga sudah menjawab isu tentang anak di bawah umur, mempekerjakan anak di bawah umur, itu juga sudah. Ini juga ada nih Pak, saya suka dengan perkataan ini. Kelapa sawit itu mempesona dan menggoda. Itu kata Bapak ya. Nah, itu boleh dijelaskan Pak, mempesona dan menggodanya di mananya? Kan karena dia menjadi daya tarik karena produktivitasnya tinggi, memberikan kontribusi banyak. Kemudian turunannya itu hampir 138 dibanding minyak nabati yang lain. Nah, jadi bikin iri, apalagi negara-negara Eropa, negara-negara lain tuh sangat iri dengan sawit ini. Iya, karena hasil mereka misalnya kacang kedelai, jagung, sorghum sangat terganggu dengan produktivitas tinggi tadi. Sekarang sawit ini masuk ke Eropa, masuk ke Cina, India, Amerika Serikat. Luar biasa. 17% kita masuk ke Amerika Serikat sekarang. Iya. Ya, ekspor kita pasang untuk biodiesel energi. Luar biasa kan? Luar biasa, nah, itu Pak. yang mempesona. Tapi juga akhirnya ya menggoda orang, mengganggunya supaya jangan kita berkembang. Sepertinya ini harus lebih banyak disampaikan ya Kak, ke masyarakat. Kalau menurut saya kan mungkin tidak semua masyarakat memahami bahwa sebenarnya sawit itu keuntungannya bagi masyarakat pun ada gitu, tapi mungkin tidak semua masyarakat paham akan itu ya Pak ya? Ya, ini makanya saya di sini hadir supaya masyarakat tuh mengenal, karena harus informasi kan harus disebarkan. Iya, betul Pak. Katanya siapa yang menguasai informasi itulah menguasai. Kalau saya tuh pertama sawit nih memang sangat berkontribusi terhadap daerah ataupun nasional. Sekarang ini hanya sawitlah yang mampu eksis pada saat COVID atau tidak. Kemudian yang di hadapan mata yang kita lihat di Kalimantan Tengah itu, lihat daerah barat. Ternyata kan lebih baik dibanding daerah timur. Daerah barat tuh misalnya Kotim, Seruyan, Kobar, dan Lamandau. Nah, sedangkan daerah timur itu adalah Moanate, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya. Kita bandingkanlah ekonomi di situ, dengan kasat mata aja sudah kelihatan. Itu pertama. Yang kedua, komoditi sawit ini adalah komoditi primer yang harganya tuh akan stabil. Karena kenapa komoditi primer? Karena ini kebutuhan kita hari-hari. Minyak goreng, bisa jadi krim, bisa jadi coklat, makanannya, bisa jadi kosmetik, sabun, macam-macam lah. Nah, itu komoditi, istilah kami orang pertanian, komoditi primer yang selalu dibutuhkan. Kalau toh harganya turunnya dikit. Beda dengan komoditi karet. Karet itu tergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, orang mau beli mobil, mau beli sepeda motor, akhirnya orang perlu karet banyak. Nah, naiklah harga karet. Nah, paling gampang tuh dilihat kalau dolar menguat, biasanya harga karet kan naik. Biasanya. Harganya sekarang berapa Pak? Harganya kurang lebih kalau TBS kurang lebih 2.800 sampai 3.000. Sampai 3.000. Kalau CPO kurang lebih 12.000 sampai 12.500, tergantung ya. Apakah akan naik terus Pak? Biasanya stabil. Kalau naik sedikit, turun dikit. Oke Pak, terima kasih banyak sudah bersama saya di sini ngobrol-ngobrol, menyampaikan informasi. Semoga berguna bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi.